Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Ramadhani, mahasiswa Manajemen Pendidikan, Institut Agama Islam Negeri Samarinda, semester 6. Kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Komunikasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Diah Haryani. Ya, langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu pengertian komunikasi pendidikan. Komunikasi pendidikan adalah sebuah aspek komunikasi yang berada dalam dunia pendidikan atau komunikasi yang terjadi atau terjalin dalam sebuah lembaga pendidikan, yang mana hal ini juga termasuk setiap interaksi antar satu individu kepada individu yang lainnya dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya dalam hal membicarakan apapun itu. Ketika komunikasi terjadi adalah tukar menukar informasi, baik itu dari informasi yang mengenai ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Yang penting saling bertukar informasi atau saling berbicara satu sama lainnya, itu adalah salah satu komunikasi, ataupun menggunakan media sosial. Itu adalah pengertian komunikasi. Yang kedua adalah fungsi komunikasi. Apa saja sih fungsi komunikasi itu? Fungsi komunikasi itu ada dua. Yang pertama, fungsi komunikasi informatif. Yang kedua, fungsi informasi persuasif. Yang informatif adalah bagaimana kita menyampaikan informasi kepada orang, apakah itu berguna bagi kehidupan manusia yang lainnya, memberikan keterangan. Dengan komunikasi kita menyampaikan apa saja kepada peserta didik melalui lisan ataupun tulisan. Jadi komunikasi yang dimaksud menyampaikan informasi ini adalah seperti seorang guru menyampaikan pembelajaran kepada muridnya, dan seorang murid yang menyampaikan sebuah jawaban kepada muridnya, seperti saat ini contohnya nih, saya menyampaikan informasi mengenai jawaban UTS saya. Nah, yang kedua adalah fungsi persuasif. Fungsi persuasif garis besarnya adalah mempengaruhi atau dipengaruhi orang. Jadi komunikasi sanggup untuk membujuk orang atau individu berlaku sesuai dengan apa yang kita informasikan. Ya, semisal saya guru memberikan tugas untuk mengerjakan pekerjaan rumah halaman sekian sampai sekian. Nah, itu memberikan informasi kepada peserta didik. Otomatis peserta didik akan menjalankan apa yang disuruh atau diinformasikan dari gurunya tersebut. Nah, kemudian soal yang ketiga adalah unsur-unsur komunikasi pendidikan. Jadi unsur-unsur komunikasi pendidikan ini ada banyak. Manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, penguji, dan penerima pesan itu adalah manusia. Dalam komunikasi, manusialah yang menerima, mengolah, menyimpan, dan penyaji dalam penerimaan pesan. Kemudian yang berikutnya adalah alat. Nah, di sini unsur komunikasi yang kedua adalah alat. Alat ini sebagai media dalam memberikan informasi. Semisal dalam lembaga pendidikan atau suatu satuan pendidikan, yang sebagai alat adalah papan tulis, spidol, buku, pelajaran, ilustrasi gambar yang disampaikan oleh guru, film, televisi yang mengandung informasi. Informasi itu dalam suatu lembaga pendidikan adalah papan tulis tadi, buku pelajaran juga termasuk, terus pokoknya media-media pembelajaran yang ada di dalam suatu lingkungan sekolah itu adalah menjadi media informasi dari guru menuju muridnya. Nah, yang berikutnya adalah unsur metode dan teknik. Prosedur ini rutin atau acuan yang disampaikan menggunakan bahan, peralatan, dan lain-lain agar proses komunikasi atau pembelajaran dapat tersampaikan dengan komunikasi yang baik dan runtut. Contohnya pembelajaran mengenai simulasi, semisal kita kemarin kan baru berubah ujian menjadi ujian UTBK ya, yang mana ujiannya menggunakan komputer. Nah, itu kan nanti ada simulasinya, bagaimana cara loginnya untuk masuk ke sistemnya. Nah, itu adalah sebuah informasi. Dan yang terakhir adalah unsurnya adalah lingkungan. Ya, lingkungan ini berpengaruh ya, karena kita bakal mendapatkan informasi dari mana kita berasal. Contohnya lingkungan fisik seperti gedung, perpustakaan. Nah, ini adalah unsur-unsur komunikasi. Di perpustakaan dalam suatu sekolah kita bisa mendapatkan informasi di situ, kita bisa membaca buku dan lain yang sebagainya. Nah, soal yang berikutnya adalah model komunikasi. Jadi model komunikasi ini adalah komunikasi pendidikan merupakan timbal balik antar pihak satu dan pihak yang lainnya.
Model-model komunikasi ini ada beberapa. Yaitu yang mungkin tidak hanya dalam suatu lingkup sekolah, tapi komunikasi pendidikan juga dapat terlaksana baik itu di rumah ataupun di lingkungan luar lainnya. Komunikasi juga dilakukan oleh orang tua ataupun guru sebagai pendidik dan anak sebagai peserta didik. Terutama apabila dilakukan secara sadar, ini adalah dilakukan di sekolah, yang mana tujuannya untuk mendidik dan mendewasakan seorang peserta didik. Nah, adapun komunikasi dengan Allah atas dasar utama dalam menata hubungan antar sesama, karena adanya hablum minallah dan hablum minan nas. Kekuatan kepada Allah tergantung kepada keimanan dan kedekatan suatu hambanya melalui cara berdoa, sholat, zikir, dan sebagainya dalam bentuk ibadah lainnya. Nah, juga komunikasi ini dapat dilakukan kapanpun, baik itu sudah berdiri, duduk, berbaring, bekerja, dan berbagai aktivitas lainnya. Komunikasi ini dapat terlangsung kapanpun dan dimanapun, yang mana asalkan dua pihak itu saling menyapa ataupun saling bersahut-sahutan. Nah, kemudian bagaimana sih komunikasi yang efektif dalam pendidikan? Jadi komunikasi yang efektif dalam pendidikan adalah komunikasi yang mana terjalankan atau terlaksana secara langsung, baik itu dari dalam kelas ataupun di luar kelas. Jadi komunikasi tatap muka adalah komunikasi terbaik dalam suatu pendidikan, atau komunikasi yang efektif menghasilkan penyampaian informasi yang lebih jelas. Itu menurut pandangan dari saya. Nah, kemudian hambatan-hambatan dalam komunikasi pendidikan. Apa saja sih hambatan-hambatannya, Pak? Yang pertama, ketika seorang guru menyampaikan informasi namun siswanya atau peserta didik tidak fokus dengan apa yang disampaikan. Semisal peserta didik ini berbicara dengan teman sebangkunya atau malah memperhatikan yang lain ataupun tertidur. Nah, itu adalah suatu hambatan komunikasi dalam pendidikan. Ataupun seorang guru masih kurang dalam menyampaikan pendidikan, sehingga membuat kurang memahami informasi tersebut, sehingga siswa itu kurang senang, jadi akhirnya bosan. Nah, itu adalah salah satu hambatan. Nah, jelaskan kiat-kiat dalam meningkatkan komunikasi yang baik bagi anak yang pendiam. Bagi anak pendiam mungkin akan melakukan pendekatan yang khusus, ataupun juga melakukan pendekatan secara individual atau berbicara secara empat mata, sehingga anak yang pendiam ini bisa, oh kenapa sih dia diam? Kita bisa tahu sebagai guru, nanti kita bisa akan pas ketika kelas berlangsung kita akan mengajak untuk bersama-sama berbicara, sehingga dia tidak jadi pendiam lagi, dia bisa menjadi anak yang aktif dalam berbagai kegiatan dalam kelas. Nah, ya mungkin itu saja jawaban dari saya mengenai UTS ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.